Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas soal penyelesaian ya. Jika pada video sebelumnya kita sudah buat penyelesaian menggunakan firmware, nah untuk video kali ini kita akan coba untuk membahas soal praktik kejuruan ya. Soal praktik kejuruan atau soal UKK untuk paket 1. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Lakukan pemasangan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan. Di sini ada dua router ya, ada router A sama router B. Selanjutnya router A tersebut terkoneksi dengan LAN atau terkoneksi dengan wireless, sedangkan router B terkoneksi dengan kabel ya. Jaringan lokal near kabel menggunakan DHCP server, sedangkan untuk LAN menggunakan IP address static. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing ya. Kalau routing dari klien dari router ke internet itu menggunakan static routing. Kalau dari router A ke router B atau router B ke router A itu menggunakan dynamic routing. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan instalasi proxy pada MikroTik pada jaringan lokal kabel ya. Dan kita diminta untuk melakukan konfigurasi setting atau manajemen bandwidth. Kira-kira topologinya seperti ini. Oke. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya ya. Pertama-tama kita akses. Jadi kita akan melakukan konfigurasi menggunakan Winbox. Di sini kita punya router RB941 sebagai router A. Oke, kita taruh di sini. Dan kita punya router B. Oke, kita punya router B dengan RB750 hex ya. Oke, sebelumnya kita akan coba ganti identitinya. Router A. Di sini kita ganti router B. Oke, setelah kita selesai melakukan konfigurasi identity, kita akan coba mengaktifkan fitur DHCP client ya di masing-masing router. Kita tinggal tambah ya untuk Ether 1. Nah, sebelumnya Ether 1 kita sudah terhubung dengan internet ya. Oke, harusnya di sini statusnya sudah sama-sama bound ya, artinya sudah mendapatkan informasi IP ya. Kalau router A 77.111, kalau router B 77.112 ya. Oke, sampai di sini konfigurasi untuk opsi B sudah berhasil. Selanjutnya kita coba konfigurasi di sisi router wireless ya atau RB941. Kita coba tambahkan IP address baru ya. IP address-nya adalah 253.49/28. Kita bisa lihat ya, 253.49/28 kita aktifkan ke WLAN. Oke. Nah, jangan lupa kita aktifkan ya, atau kita enable WLAN-nya ya, interface WLAN-nya kita aktifkan dan kita setting modenya ke AP bridge. Misalnya ini router A, UKK. Oke, kita sudah setting, terus kita oke. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP server. Caranya IP DHCP server, kita klik DHCP setup, kita arahkan ke interface WLAN 1. Oke, kita next. Nah, untuk range-nya dari 253.50 sampai 3.61. Kita next. Nah, untuk DNS server, di sini kita menggunakan DNS server primary-nya itu menggunakan DNS server 8888
dan secondary-nya 253 titik. Kita coba lihat 33 ya. Kita coba next. Oke, kita next. Dan di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Di sini kenapa statusnya merah? Karena belum ada pengguna yang terhubung ya, terkoneksi ke wireless kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba setting di router B, router yang menggunakan kabel. Kita coba tambahkan IP address-nya. IP address-nya menggunakan subnet pertama ya. Jadi 200.50.3.1/28 untuk Ether 2. Oke, 253.1/28. Kita oke. Nah, di router A itu tidak ada, atau di router kabel itu, di router B itu tidak ada layanan DHCP. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, namun pada router tersebut memiliki settingan atau memiliki fitur proxy ya. Jadi sebelum setting proxy di kedua router kita coba aktifkan fitur NAT dulu ya. NAT untuk mengarahkan kliennya ke seluruh klien yang terkoneksi ke internet. Oke, di router yang ini juga sama. Out interface. Kita setting mask curate. Oke, sampai dengan saat ini kita sudah setting NAT. Nah, di router B kita akan coba aktifkan fitur web proxy ya. Kita coba enable sesuai perintah soal. Port proxy-nya 3128. Selanjutnya untuk cache manager-nya kita gunakan @sekolah.sch.id. Kita coba centang anonymous-nya. Oke, kita akan coba apply. Sini apply. Selanjutnya kita masuk ke menu akses. Kita tambahkan dua website yang ingin kita blokir ya. Misalnya website, kita contohkan dulu. Oke, ini kita deny. Dan oke, jadi sudah ada dua website yang kita akan deny. Sini lupa domainnya. Oke. Sampai di sini seluruh konfigurasi sudah berhasil kita lakukan. Kita tinggal setting key-nya ya, atau kita tinggal setting manajemen bandwidth-nya ya. Jadi untuk kabel kita tinggal tambahkan, kita masukkan Ether 2, kecepatannya adalah 640 kbps, 10k/640k. Kita oke. Kita beri name ya. Di router A juga demikian. Kita coba tambah limitasi bandwidth wireless. Kita arahkan ke interface WLAN 1. Nah, untuk kecepatan up dan down-nya 320k. 320 kbps. Oke, di kedua router sudah selesai kita setting. Selanjutnya kita akan setting atau melakukan konfigurasi pada router ya. Kita akan mengaktifkan fitur routing ya. Oke, kita coba masuk ke menu routing OSPF. Nah, di routing OSPF ini kita tinggal masuk ke menu network. Kita masukkan network yang akan kita routing ya. Oke, kira-kira networknya seperti ini. Jadi networknya adalah 77.0/24. Oke, itu yang pertama, dan
200.50.3.48/28. Oke. Di router A sudah selesai. Selanjutnya di router B, masuk ke menu OSPF. Oke, kita tambahkan 77.0/24. Oke. Di kedua router sudah selesai kita setting. Selanjutnya untuk memastikan apakah sudah bisa saling terkoneksi, kita coba buka menu IP routes. Oke, kita tunggu hingga informasi routing untuk OSPF-nya sudah aktif atau belum ya. Oke, biasanya dia kalau sudah aktif itu klien yang sudah ada flag DAO ya, Dynamic Active OSPF di sini. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini status kedua router sudah memiliki informasi routing Dynamic Active OSPF. Oke, kira-kira sama ya. Kedua router sudah memiliki status yang sama dan kita tinggal melakukan proses uji coba sebenarnya. Kita tinggal setting laptop kita untuk menggunakan, karena laptop kita terhubung ke router RB750, kita setting IP statik ya. 253.2. Oke. Setelah kita setting, kita harusnya dari sisi kabel ya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, hingga dia berhasil melakukan autentifikasi. Dan di sini statusnya sudah terkonek ya, sudah terkoneksi. Kita coba reconnect lagi. Oke. Nah, kita tinggal melakukan proses konfigurasi untuk di sisi web proxy-nya. Di sisi web proxy pada router B, tinggal buat konfigurasi firewall NAT untuk mengarahkan atau melakukan proses destination NAT ya. Jadi kita setting destination NAT-nya yang masuk dari Ether 2 akan diredirect ke port 8080 3128 ya. Port yang digunakan oleh layanan proxy ya. Destination portnya ke 80 akan diarahkan. Oke, sampai di sini kita bisa langsung melakukan proses uji coba ya. Kita sekarang sudah terkoneksi. IP config, kita coba ping 250.3.1. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek di DHCP server. Oke, di sini sudah dapat IP address. Artinya kedua router dapat saling terkoneksi dan kita bisa melakukan proses uji coba dengan melakukan browsing. Apakah kita bisa browsing ke website-website yang sudah diblokir ya. Oke, ini websitenya diblokir. SMKN4. Oke. SMK4 sudah menggunakan HTTP ya. Kita coba ya. Oke, kayaknya SMK4 tetap bisa diakses ya. Kalau kita lihat di informasi web proxy di menu akses itu yang terblokir hanya
SMK 1. Kita coba cek penulisannya. Oke, permasalahannya kemungkinan adalah protokol yang digunakan ya. Karena protokol yang digunakan adalah protokol atau port HTTPS. Jadi website ini sudah menggunakan port HTTPS. Kita bisa menambahkan domain untuk sekolah lain yang masih menggunakan kita coba tes ya. Oke, kita coba copy di sini. Kita coba ganti 5. SMK 5 misalnya akan kita coba blokir. Oke, sini sudah terblokir ya. Sudah terblokir untuk SMK Negeri 5 karena di sini kita menggunakan HTTPS. Oleh karena itu tidak bisa terblokir ya. Oke, kita sudah melakukan proses uji coba. Selanjutnya kita akan coba tes kecepatan bandwidth ya. Kalau kita menggunakan kabel, itu limitasi bandwidth-nya kan terbatas di 640 kilobyte. Kita coba lihat traffic-nya. Misalnya kita coba kecilkan tampilannya. Oke. Oke, kita bisa buka Google. Kita coba buka speed test CBN untuk mengetes kecepatannya ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, itu sudah tidak bisa. Oke, di sini target downloadnya itu sudah mencapai 640-an. Oke, dia tidak bisa melebihi ya, melebihi kapasitas. Oke. Oke, kita coba lakukan speed test. Proses download. Oke, proses downloadnya 0,5, artinya sudah mencapai 6 ya. Rata-rata 6 kbps, 640 kbps. Oke, uploadnya juga kira-kira sama. Oke. Oke, di sini sudah kita tes ya. Kecepatannya sesuai dengan kecepatan yang kita setting. Selanjutnya kita coba koneksikan perangkat kita ke wireless router A UKK. Kita coba connect. Oke. Oke, sudah connect. Selanjutnya kita bisa lakukan uji speed test lagi. Oke, cuma bedanya di sini kita coba lihat ya trafficnya. Coba lihat trafficnya. Coba again. Nah, apakah sama ya? Harusnya dia sudah menyesuaikan. Kalau yang tadi 640 kbps. Kalau yang di sini kemungkinan di limit ke 320-an ya. Sesuai dengan pengaturan bandwidth yang kita sudah atur. Oke, di sini flat ke 0,3 dan uploadnya juga harusnya sama ya. Oke, uploadnya juga flat ke 0,3. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita sudah berhasil melakukan proses implementasi konfigurasi pada soal UKK untuk paket 1. Kita sudah uji coba untuk layanan proxy-nya. Kita sudah uji coba untuk manajemen bandwidth dan dynamic routing-nya ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, koreksi, masukan, dan sarannya silakan bertanya di kolom komentar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.